dengan anamnesa ya, anamnesa. Jadi kalau yang kalian lakukan selama ini di Skillab ya kan lebih ke anamnesa. Kalau anamnesa kan kita menggali informasi dari pasien untuk menentukan kondisi dia sekarang ya. Jadi kalau kita menganamnesa kan terkait dengan keluhan utama ya. Keluhan utama itu pun harus kita eksplor, sudah berapa lama ya kan. Terus dalam waktu tersebut tambah tambah parah atau tidak. Terus ada nggak upaya untuk mengurangi, kemudian ditanya juga gejala tambahan ya kan seiring dengan keluhan utama. Nah, itu kita eksplor. Tujuannya supaya kita mengerti ini arahnya kemana ya, karena tidak ada penyakit itu yang keluhannya spesifik satu saja, nggak ada. Pasti dia akan keluhannya lebih dari satu. Nah, disitulah nanti kalian punya diferensial diagnosis. Kemudian kalian apakah perlu melakukan pemeriksaan penunjang, sehingga kalian nanti tahu ini arahnya kemana ya. Nah, yang kalian lakukan selama ini lebih kepada anamnesis ya. Nah, kalau dalam sebuah konseling, nah itu tidak sama dengan anamnesis ya. Kalau dalam sebuah konseling, informasi ataupun komunikasi yang kita lakukan dengan pasien itu tidak hanya sekedar untuk menggali informasi terkait dengan keluhan utama, keluhan tambahan, situasi sekarang, ya kan? Nah, tetapi mungkin untuk hal yang lebih dalam lagi. Oke. Jadi pasien perlu meningkatkan pemahaman mengenai diri pasien sendiri maupun masalah kesehatan yang sedang dihadapinya, ya kan? Jadi pasien perlu tahu itu hak pasien. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan pasien. Nah, itu hak pasien dan sama kita jatuhnya kewajiban. Jadi nggak boleh kita menutup-nutup informasi yang perlu pasien tahu ya, apalagi terkait dengan menyangkut hidup ya kan. Nah, jadi pasien itu perlu tuh dia harus ngerti, misalnya pasienmu diabetes ya, dia harus paham. Nah, apa yang harus dilakukan dia supaya gula darah terkontrol? Apa yang harus dilakukan dia supaya tidak terjadi komplikasi? Apa yang harus diwaspadainya misalnya tanda-tanda hiperglikemi, hipoglikemi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi pasien kita itu perlu untuk tahu, perlu dikasih tahu sehingga dia paham ya. Nah, jadi suatu upaya yang bermaksud memandirikan pasien dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dikenal dengan nama pelayanan konseling. Jadi sebetulnya konseling ini tidak hanya upaya untuk memberi informasi, tapi upayanya kadang dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk kalian ketahui bahwa segala keputusan itu diambil oleh pasien. Misalnya nih, ketika pasien harus kalian rujuk, atau misalnya ketika pasien harus menjalani sebuah operasi, ketika pasien harus misalnya melakukan satu tindakan. Nah, jadi semua keputusan itu diambil oleh pasien ya. Nah, tugas kita adalah memberikan pemahaman terhadap pasien untuk segala kemungkinan ataupun konsekuensi setiap keputusan ya kan. Jadi kalian sudah jelaskan kondisi Bapak Ibu ini tidak bisa dirawat di sini. Nah, ini harus membutuhkan dokter yang lebih ahli atau kita sebut spesialis ya kan. Untuk itu saya harus merujuk Bapak atau Ibu, misalnya kalian bilang ya kan. Nah, jadi dia yang memutuskan, saya nggak mau dok dirujuk. Nah, saya di sini aja dirawat misalnya kan. Apa yang terjadi dengan diri saya terima. Nah, itu keputusan dia. Nah, artinya apa? Bahwa tugas kita itu adalah menyampaikan informasi, menambah pemahaman dia. Nah, tapi dalam pengambilan keputusan itu tetap dilakukan oleh pasien. Jadi nggak ada nanti ceritanya. Nah, menurut saya, misalnya kalian bilangnya kan Bapak Ibu harus saya rujuk. Ya kan kata pasien, menurut dokter macam mana? Kita rujuk dok. Ya kalau menurut saya rujuk misalnya. Tapi kalau terjadi sesuatu nanti yang tidak baik, nah pasien akan gampang menyalahkan dokter. Tapi kata dokter kalau saya dirujuk saya jadi lebih baik. Kalau saya ini saya begini. Nah, kadang seperti itu pasien. Jadi apapun yang diambil keputusan oleh pasien, nah kita hargai. Nah, jangan pula kita marah ya kan yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut pasien ya kan. Nah, apapun itu tetap dia yang mengambil keputusan. Tapi kalau bisa keputusan itu diambil berdasarkan pemahaman. Nah, tugas kita lah yang memberikan pemahaman tersebut. Nah, inilah salah satu pelayanan konseling ya. Nanti kita lihat. Jadi konseling ini adalah suatu cara bekerja dengan orang di mana Anda berusaha untuk mengerti bagaimana perasaan mereka dan bantu mereka dan membantu mereka untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi kadang pasien bilang, saya harus kayak mana dok?
saya harus kayak mana, apa yang harus saya buat misalnya kan. Ya, kalian jelaskan kondisi dia, alternatif pilihan. Nah, setelah itu nanti dia yang menentukan apakah dia ikut saran kita, apakah dia akan ambil keputusan sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi suatu upaya untuk membantu di sini ya kan dalam pengambilan keputusan. Sehingga bisa kita katakan konseling ini tidak hanya sekedar anamnesa wawancara, tetapi lebih dalam lagi dalam membantu pengambilan keputusan. Nah, ini konseling adalah suatu komunikasi tatap muka untuk membantu penderita untuk menetapkan pilihan atas dasar ini tadi pemahaman yang lengkap tentang dirinya serta masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Jadi itu tugas kita, memberikan pemahaman yang lengkap. Kalau Bapak operasi begini kemungkinannya, kalau Ibu dirujuk seperti ini kemungkinannya. Kalau misalnya tidak mau berobat jalan begini konsekuensinya. Kalau tidak mau misalnya USG begini. Nah, semuanya harus kita jelaskan. Nah, tugas kita lah itu. Tapi apapun keputusan pasien tetap dia yang menentukan ya. Nah, konseling adalah suatu bentuk wawancara untuk membantu orang lain memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai dirinya dalam usahanya untuk memahami dan mengatasi persoalan yang dihadapinya, ya kan? Jadi beda pasien, beda masalahnya, ya kan? Jadi kapan kita melakukan konseling ini ya ketika pasien memang butuh. Nanti saya ada kasih contoh ya. Kalau nanti di perkuliahan konseling ini ada di semester 7 ya. Jadi yang pertama ada itu konseling HIV AIDS ya. Ketika pasienmu apa ya melakukan konseling untuk pemeriksaan tes HIV. Jadi misalnya pasienmu datang dalam keraguan-raguan, dia pernah baca tentang faktor risiko HIV, ternyata dia punya salah satunya. Jadi saya mesti macam mana? Nah, datanglah ke kalian. Disitulah kalian bantu dia, bagaimana dia supaya mengerti terhadap situasi tersebut dan apa yang harus dilakukannya, ya kan? Nah, itu tadi. Kemudian konseling tidak sama dengan motivasi. Pada konseling terbentuknya sikap dan perilaku atas dasar keputusan yang mandiri, sedangkan pada motivasi keputusan ditentukan secara sepihak oleh dokter. Jadi kalau misalnya, nah saya sarankan ibu untuk ini, kalau menurut saya itu yang terbaik Bu, nggak ada pilihan yang lain. Nah itu kan kita mendoktrin pasien untuk mengambil keputusan tersebut. Nah itu tidak boleh ya kan, yang boleh kita lakukan, nah saya harus gimana dok, apakah saya harus operasi, apakah saya konservatif saja, atau saya harus operatif misalnya ya kan. Nah, kalau ibu konservatif Bu, ini yang akan dilakukan terhadap ibu, ini hasilnya. Kalau ibu operatif, ini yang dilakukan sama ibu, ini hasilnya, ya kan? Nah, nanti kesulitannya ini, pokoknya semuanya kalian ceritakan. Sehingga dia berpikir, wah kalau saya begini, nah saya ternyata tidak terlampau sakit, tidak terlampau menderita. Ya udahlah dok, saya pilih konservatif saja. Tidak usah dulu operasi, sambil kita observasi misalnya. Nah, itu tentu keputusan berdasarkan keputusan dia, ya. Nah, ini karakteristik konseling. Jadi jangan lupa bahwa konseling ini upaya kita membantu pasien dalam mengambil keputusan, yaitu meningkatkan pemahaman pasien terhadap diri dan kondisinya dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk dirinya. Tepat menurut pasien, belum tentu tepat menurut kita. Kalau kita sih dokter ditanya, pasti kita maunya yang terbaik, ya kan? Kita anggap keputusan untuk operasi persentase kesembuhannya lebih besar misalnya. Oke, kalau menurut saya Bu operasi, tapi saya nggak mau dok. Wah, ibu sih nggak bisa dikasih tahu, ibu bandal, marah-marah pula. Soalnya kan nggak boleh gitu ya. Tetap keputusan di tangan dia. Tugas kita itu tadi memberikan pemahaman terhadap keputusan-keputusan tersebut. Nah, ini karakteristik konseling. Konseling dilakukan dalam bentuk komunikasi tatap muka secara langsung. Nah, ini dia. Nah, makanya ini salah satu bentuk komunikasi interpersonal. Kita harus melakukan tatap muka. Kenapa? Nah, kalau kita melakukan komunikasi tatap muka, ya kan, kita bisa menilai apakah pasien kita mengerti tidak terhadap yang kita sampaikan. Ya kan, biasanya gitu. Kalau kita bicara dengan orang kan kita bisa lihat ekspresinya kan, apakah dia mengerti, apakah dia masih bingung, apakah dia nggak paham, atau apa dia takut, apa dia kesakitan atau apa. Nah, itu nampak di ekspresinya. Nah, jadi kalau ketika kalian menjelaskan keputusan pemahaman tersebut ya kan. Nah, kalian bisa nilai apakah dia mengerti atau tidak. Nah, nanti ada langkah-langkahnya ya. Kapan kita bisa bertanya dia mengerti atau tidak ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat nanti raut wajahnya bingung, nah kalian bisa tanyakan, sepertinya ibu masih bingung dengan yang saya sampaikan, yang mana ibu bingungnya. Nah, kalau kita tidak melakukan tatap
muka, kita tidak bisa menilai. Misalnya kita bicara di telepon sama orang, kita kan nggak lihat ekspresinya. Meskipun sekarang sudah ada video call, kayak kita Zoom seperti ini. Nah, kalau sebisa mungkin kita berjumpa. Kenapa? Kita bisa nilai intonasinya, perubahan ekspresinya, kemudian tatapan matanya. Nah, itu kita nilai apakah dia mengerti atau paham, ya kan? Nah, kita bisa lihat di situ apakah nanti ada optimisme, keputusasaan, nah, yang kita rasakan dari pasien kita, ya. Kemudian percakapan pada konseling adalah dalam rangka membantu penderita dalam memahami diri sendiri serta penyakit yang sedang diderita. Karakteristik seperti ini membedakan konseling dengan wawancara biasa, ya kan? Jadi ini lebih dalam dari sekedar anamnesa. Kalau anamnesa tadi itu ya menggali informasi untuk menentukan kira-kira apa persoalannya. Tapi dalam sebuah konseling, nah kita membantu pasien untuk lebih memahami dirinya dan membantu dia dalam mengambil keputusan, ya. Konseling ini tidak hanya di bidang kesehatan saja, ya kan? Konseling ini banyak bidangnya, ya kan? Jadi sering disebut ya yang memberikan konseling disebut dengan konselor, ya kan? Nah, yang mendapatkan konseling disebut dengan klien. Nah, banyak kan? Kalau kalian misalnya mau buat rumah, nah pergilah kalian kepada konsultan apa ya, properti atau seorang arsitek. Nah, saya mau begini, saya mau begitu. Nah, itu salah satunya dalam sebuah konseling juga. Atau misalnya konseling apa? Sering ya kalau anak-anak bermasalah di sekolah, nah ada konselingnya, datang datang nanti gurunya, ada anak itu dilakukan wawancara, dilakukan mungkin upaya investigasi, diberikan pemahaman sehingga anak itu misalnya mengerti. Nah, itu masalah konseling juga, ya kan? Nah, jadi sebetulnya bukan bidang kesehatan saja yang melakukan konseling, banyak bidang. Nah, salah satunya tentu ini yang kita bahas karena kita sekolahnya sekolah kedokteran, ya. Nah, kemudian pengambilan keputusan pada konseling dilakukan sendiri oleh penderita. Nah, karakteristik seperti ini membedakan dengan motivasi. Jadi tetap keputusan itu di tangan pasien. Jangan nanti kalian terjebak, ya kan, menurut dokter bagaimana? Kalian bilang, ya kan, menurut saya tentu berbeda dengan menurut Bapak atau Ibu, ya kan. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri, ya kan, yang mana yang terbaik. Nah, kadang kalau kita anggap ya itu tadi saya bilang ya, kalau kita ditanya pasti kita semuanya maunya yang ideal ya, yang paling bagus. Kalau ini yang terbaik itu yang diambil. Misalnya ini jalan yang paling ini dengan segala konsekuensi, ya kita maunya begitu. Nah, tapi tentu tidak sama kondisi ini dengan kondisi pasien. Sama kok kita belajar IBM kemarin ya kan ada yang namanya patient value ya kan. Nilai pasien itu beda ya kan dan itu harus kita hargai. Nah, sama nanti ya waktu pasienmu itu nanti berobat ke kalian, terus dia tidak sama keputusannya dengan kalian, nah, jangan pula itu merubah perlakuan kalian terhadap pasien ya kan. Jadi kalian jadinya anti, ah pasien saya ini bandel ini nggak bisa dikasih tahu, dikasih jalan yang baik, dia tidak mau, tak nurut. Nah, itu tadi. Jangan pula itu berubah nanti perlakuan kalian ya kan. Kenapa? Karena itulah tadi passion value tadi ya kan. Nah, itu yang harus kita hargai dalam sebuah interaksi dokter dan pasien ya. Nah, manfaat konseling. Kenapa kita melakukan konseling ya kan? Tentu ada tujuannya. Nah, tentu setelah kita melakukan konseling dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien ya. Nah, kita pun juga ada manfaatnya. Setidaknya kita lebih percaya diri bahwa pasien ini tahu apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang harus dilakukannya. Nah, tentu kita juga senang ya bahwa pasien kita lebih mandiri dalam hal-hal tertentu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pasien tentang dirinya serta masalah kesehatan yang sedang dihadapinya. Sehingga pasien akan dapat menyesuaikan sikap dan perilakunya sedemikian rupa sehingga tidak memperberat keadaan penyakit. Nah, ini tadi, pasien itu harus tahu tentang dirinya, ya kan? Jadi perlu kalian buat pasien kalian itu mandiri dan pintar. Misalnya nih, kayak pasien kalian diabetes, ya kan? Dia harus tahu tentang dirinya. Dia harus tahu bagaimana mengontrol makannya, menjaga dietnya, melakukan aktivitas fisik, makan obat, mengenali tanda-tanda hipoglikemi. Nah, itu lebih berbahaya ya. Hipoglikemi itu lebih cepat kejadiannya daripada hiperglikemi ya kan. Katanya gitu ya, 3 menit otak tidak dapat suplai oksigen, tidak dapat makanan, itu bisa terjadi kematian. Nah, kalian ajari, kalau ada tanda-tanda begini, nah berarti itu hipoglikemi. Apa yang harus dilakukan? Nah, minum air gula misalnya ya kan, supaya pertolongan pertama dan kemudian datang ke dokter. Nah, malah sekarang pasien diabetes itu udah pandai cek gula darah sendiri ya. Kita ajari kan banyak sekarang alat-alatnya itu dan alat-alat itu tidak mahal.
Nah, kalau kita anggap pasien kita mampu, silahkan kalian ajari periksa gula darah setiap pagi. Sehingga dia mengerti nih, wah hari ini gula darah saya segini. Nah, apa yang harus saya lakukan supaya lebih baik? Nah, seperti itu. Nah, itu tadi bahwa pasien perlu mendapatkan pemahaman terhadap dirinya ya supaya dia lebih mandiri. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ditambah lagi situasi Covid sekarang mau udah canggih ya. Sudah ada yang namanya telemedicine ya kan. Nah, pasien biasa berkonsultasi dengan dokternya lewat WA, lewat ini. Nah, silakan saja ya kan. Nah, silakan kalian membantu pasien supaya lebih memahami terhadap penyakitnya. Nah, kemudian meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menghadapi penyakit yang sedang dideritanya. Nah, ini akan apa ya berpengaruh besar terhadap proses penyembuhan. Nah, jadi pasien ini perlu tahu ya kan. Jangan pula kita tutup-tutupi ya kan. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ini. Nah, padahal mungkin penyakitnya itu apa ya sesuatu yang kita anggap serius. Nah, terkait misalnya dengan hidup dan mati misalnya ya kan. Nah, untuk itu dia perlu tahu. Jangan pula kita dalam rangka menyenangkan hati pasien, kita tutup-tutupi, tidak boleh ya. Misalnya terkait dengan hidup dan mati, ada yang perlu diselesaikan hutang piutang, janji yang belum ditunaikan, ya kan? Nah, dia bisa memanfaatkan waktu. Nah, atau misalnya penyakitnya sebetulnya tidak parah, ya kan? Karena mungkin ketakutan-ketakutan yang banyak, ya kan? Jangan-jangan saya kanker, katanya gitu. Kalau kita kurus aja, apa kita kurus, berat badan tambah turun. Nah, itu artinya kanker. Apa betul Dok saya kanker? Wah, bukan kanker ini. Mungkin ini gejala sakit gula, makan banyak, banyak kencing, terus apa lagi? Berat badan tambah turun. Nah, itu bukan sakit kanker, itu misalnya sakit gula. Nah, artinya apa? Sehingga bilang, oh saya kirain saya kanker, umur saya tinggal sebentar lagi. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, tentu itu akan berdampak terhadap pasien kita, ya kan? Kemudian meningkatkan kemandirian pasien dalam menghadapi penyakit yang sedang dideritanya. Itu tadi ya. Jadi pasien kita itu perlu pandai. Bukan kita saja yang pandai, tapi kita juga membuat pasien kita jadi pandai. Nah, pandainya itu bukan berpandai-pandai ya kan. Ada juga pasien yang kadang sok pandai ya kan. Diobatinya diri sendiri. Misalnya kita kasih antibiotik. Nah, kita bilang ini dihabiskan ya. Kita bilang, Bi, yang kuning itu dicuci. Nah, iya, itu dicuci. Iya. Nah, jadi misalnya berpandai-pandai dia. Kita bilang makan obatnya 3 yang kuning saja. Yang biru nggak usah. Ya. Punya ayah cuci aja. Nah, kemudian apa ya? Berpandai-pandai. Kita bilang makan obatnya begini. Nah, ada kadang pasien sok tahu ya kan? Saya variasikan sendiri Dok. Kalau saya ingat saya makan atau saya terasa nggak enak saya makan. Nah, ada juga pasien yang kadang sok tahu ya kan. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga nanti kalian jumpa pasiennya kan. Wah saya nggak percaya obat-obat dokter ini. Obat-obat dokter ini banyakan yang racun katanya gitu. Ada saya sering dapat gitu ya kan. Terus saya lebih percaya obat-obat herbal begini begitu katanya gitu. Terus saya bilang gini kan, obat itu kalau digunakan sesuai indikasi, sesuai dengan dosis, sesuai dengan caranya, dia punya efek terapeutik, saya bilang ya kan. Nah, itu dia yang kita ambil. Tapi kalau digunakan tidak sesuai dengan indikasi, tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan cara pemberian, nah itu bisa dia menjadi efek toksik, saya bilang. Nah, makanya makan obat itu sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan berpandai-pandai, saya bilang ya kan. Nah, karena pasien kita sekarang pandai-pandaian. Kalian kasih nanti antibiotik, amoksisilin itu deh udah seperti obat flu sama orang. Saya kalau flu makan amoksisilin baik, katanya gitu. Pula saya bilang, sejak kapan pula amoksisilin jadi obat flu? Saya bilang gitu kan. Nah, gitulah pasien kita. Karena dulu saya pernah dikasih dokter obat ini saya baik. Jadi saya simpan obat ini selalu. Jadi kalau saya agak-agak pilek gitu mau bersin-bersin, saya makan amoksisilin. Wah, udah salah kaprah ya kan. Nah, itu perlu juga kita perbaiki kesalahpahaman dari pasien. Nah, jadi maunya kita berikan informasi yang tepat, yang sesuai, yang bisa dipahami sehingga dia bisa apa ya mandiri dalam mengawal penyakitnya. Nanti kalian lihat sendiri lah banyak pasien ini yang aneh-aneh ya, tapi kalian pandai. Jangan pula kita terpancing emosi, jangan kita jadinya marah. Kenapa? Karena begitulah dia. Nah, karena dia nggak sekolah kedokteran, sempat dia kuliah kedokteran mungkin sama kayak kalian, tapi karena dia tidak kuliah kedokteran ya jadi begitu pemahamannya. Jadi jangan kalian heran, jangan marah-marah, jangan kesal, ibu ini sok tahu ya misalnya gitu-gitu. Nah, kita anggap saja lah mungkin
salah satu upaya dia mencari tahu, tapi mungkin sumber informasinya nggak benar ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi konseling. Supaya konseling itu berjalan dengan baik, ya kan? Nah, salah satu yang berpengaruh itu adalah sarana konseling, ya kan? Nah, itu satu pelayanan konseling yang buruk akan menghambat keterbukaan pasien dan dapat memberikan rasa takut, gelisah, khawatir. Nah, ini tadi ya, dalam ruangan yang terjaga privasinya. Nah, itu yang harusnya. Jadi konseling ini bisa terjadi memakan waktu yang panjang, ya kan? Bisa mungkin setengah jam, bisa dengan 1 jam. Jadi siapkan ruangan yang memang nyaman. Nyaman itu tidak mesti AC harus begini, enggak. Tapi nyaman duduk pasien, kalian juga nyaman. Terus suasananya jangan hiruk pikuk, ya kan. Terus jangan suasananya nanti berseliweran orang-orang, ya kan. Sehingga mungkin ada hal-hal yang dianggapnya privasi tidak bisa dibicarakan. Ya, kenapa? Karena dia beranggap ini nggak konsumsi semua orang, nggak semua orang tahu tentang masalah saya, ya kan cukup dokter saja yang tahu. Nah, makanya dokter salah satunya itu tadi wajib simpan rahasia. Nah, kalau ini terkait dengan pribadi orang, tak boleh kita sebutkan, ya kan? Kalau membicarakan kasusnya, bukan orangnya kita bicarakan, tapi kasusnya. Makanya dalam sebuah pemicu kalian itu tak pernah kita eksplor siapa yang sakit, tapi lebih kepada kondisinya, ya kan? Nah, ciptakanlah suasana yang nyaman, sehingga mungkin proses yang terjadi itu menjadi apa ya, tidak terganggu, tidak terinterrupt dengan suara bising, tidak terinterrupt dengan kursimu goyang-goyang. Ada juga gitu ya, buat ruang praktek seadanya karena minim modal. Kursi kayu goyang-goyang, goyang-goyang, ya kan. Nah, baru pasien duduk goyang-goyang udah mau jatuh ketakutan ya. Udahlah ya dok ya, udah mau hampir jatuh saya ini, udah goyang-goyang aja kursi dokter. Saya rasa nggak usah yang seperti itu. Pernah saya begitu dulu ya, saya pergi ke praktek dokter. Ya mungkin dengan ruang praktek yang minim, kursinya goyang-goyang, ya kan. Saya pun jadi takut duduk. Nah, yang begitu-gitu jangan, ya kan. Upayakanlah kursi yang nyaman, ya kan. Jangan pula kursi yang mahal pula, tapi setidaknya jangan pula goyang-goyang, ya kan. Dan suasana konseling, nah ini tadi. Nah, menciptakan kepercayaan ini yang penting, ya kan. Jadi ini dok kita pelajari ya bahwa ada apa ya, harus ada kepercayaan. Nah, makanya kalian harus menerapkan prinsip-prinsip berkomunikasi yang baik, melakukan tatapan mata, ya kan, keterampilan mendengar, keterampilan bertanya, terus melakukan bahasa menunjukkan bahasa-bahasa nonverbal itu tadi, ekspresi wajah, tatapan mata, gestur tubuh, ya kan, menunjukkan bahwa kalian perhatian. Nah, itu tadi. Sehingga akan muncul rasa percaya, ya kan? Nah, makanya dalam sebuah komunikasi itu penting sekali, ya kan? Mulai kita menyapa pasien, ya kan, memperkenalkan diri, menyilahkan pasien duduk, bertanya tentang pasien. Nah, itu salah satu pembuka dalam sebuah konseling, ya kan. Nah, pasien akan merasakan auranya ketika kalian sapa dengan baik, kemudian kalian persilahkan, dia merasa, wow, dokter ini ramah, oh dokter ini berusaha untuk dekat, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi akan terbina hubungan saling percaya, ya kan. Nah, jadi kalau tidak ada rasa saling percaya susah, ya kan. Apapun nanti yang disampaikan dokter, alah dokter ini paling supaya ini ya, supaya itu. Nah, atau pasien dokter pun kayak gitu, ah bapak ini pembohong, ini entah iya atau tidak. Nah, itu tidak bisa ya dalam sebuah konseling. Nah, jadi harus ada saling percaya. Pasien percaya kepada dokternya, dokternya juga percaya bahwa pasiennya akan menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Nah, itu tadi. Jadi ini penting sekali ya. Nah, pelaksanaan konseling. Nah, tenaga pelayanan yang baik. Nah, untuk bisa melakukan konseling, tentu yang pertama, seorang dokter itu harus pandai dalam berkomunikasi, ya kan? Jadi kalian tuh memang harus pandai, tak bisa. Makanya ini dimasukkan dalam salah satu standar kompetensi dokter. Harus pandai kalian berkomunikasi secara aktif, komunikasi empati, komunikasi terapeutik. Kenapa? Nah, memang kita yang pegang bolanya, ya kan? Kita yang akan menggiring nanti. Kan seperti apa bentuk komunikasi kita dengan pasien. Jadi jangan pula kalian orangnya pendiam, pasiennya mau cerita dokternya diam, ya kan? Jadi siapa yang sebetulnya jadi dokter? Nah, mungkin kayak saya bilang selalu ya, mungkin saya ini orangnya begini dok, karakter saya itu memang gini, saya memang introvert, apa istilah ekstrovert, introvert ya kan pendiam, nggak banyak cakap, nggak banyak ini. Nah, tapi kalau udah jadi dokter nggak bisa itu dipakai. Harus cerewet kalian dalam artian cerewet terhadap pasienmu, bertanya, menyapa, memberikan informasi seperti itu ya kan, apa yang penting disampaikan. Jadi nggak bisa kalian bilang nanti kalau saya banyak cakap kan dianggap
saya dokter gampangan pula. Nah, yang kita cakapkan tentu yang berhubungan dengan pasien. Tak pula semua kita cakapkan, bola kita cakapkan, apalagi drakor kita cakapkan. Enggak pula itu kita cakapkan. Yang kita cakapkan itu kan terkait tentang kondisi dia, apa yang harus kita lakukan. Nah, juga yang bilang nih, keterampilan bertanya, ngapain kita tanya-tanya sama pasien? Ya, kan nanti dikira kita enggak mampu. Yang kita tanya itu ya tentang dirinya. Tak pula kalian tanya bagaimana anatomi, bagaimana fisiologi, nggak ada pula kita tanya itu. Yang kita tanya tentang dirinya, supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang terjadi. Nah, itu yang kita tanya. Tak pula kita tanya yang lain-lain, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi nggak ada jaim-jaim, ya kan? Kalau dulu mah dibilang gitu ya, tambah sedikit ngomong dokternya itu, oh tambah wibawa, tambah hebat, kayaknya gimana gitu. Kalau sekarang nggak gitu. Justru dokter yang lebih banyak interaktif yang disukai pasien. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Nah, pasien sekarang tuh udah pandai loh, dia pandai searching sekarang. Gila dia, kan semuanya di genggaman ya, searching dia ya kan, di googlingnya ini itu. Nah, bisa nanti pasien itu lebih tahu daripada kalian. Nah, jadi tidak bisa lagi kita pakai metode-metode zaman dulu ya kan. Dokter tuh harus jaim, sedikit ngomong, terus serem, nggak ada gitu ya kan. Malah pasien akan banyak bertanya, kayak mana saya dok, kayak mana bisa nggak saya pakai obat ini dok, apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam hal itu tentu tadi kita yang pegang bola, kita yang harus menggiring kemana harus dilaksanakan ya kan. Nah, nanti kita lihat ya, karena supaya tercipta nanti konseling yang baik, nah ada metodenya ya. Jadi tenaga pelaksana konseling yang baik memang harus memiliki beberapa persyaratan khusus. Itu tadi, punya minat untuk menolong orang lain. Nah, tentu ini harus penting, ada interest, ada minat, ada keinginan. Jangan pula kalian nanti melakukan konseling, bolak-balik kalian nengok jam. Aduh, nah orang kan nggak nyaman ya, kalau orang nengok jam biasanya kan orang menunggu sesuatu atau diburu-buru ya kan, nah itu tidak boleh. Atau misalnya itu tadi, kalian tidak interest dengan topik ini, nah itu tadi ya. Jadi kalau kita melakukan konseling, selain kalian menguasai keterampilan berkomunikasi, tentu kalian juga menguasai topik yang akan kalian bicarakan, ya kan. Jangan nanti kalian membicarakan satu topik, pasien bertanya, macam mana ini dok, itu saya kurang paham itu. Nanti saya baca dulu ya kan, nggak bisa gitu. Nah, makanya sebelum melakukan konseling, kalian prepare diri kalian, apa yang terkait dengan itu, kalian pelajari dengan baik. Sehingga kalau ada pertanyaan, nah kalian bisa menjawabnya ya kan. Nah, kemudian bersikap terbuka. Nah, ini juga ya, ada itu tadi, mendengar secara aktif ya kan. Ada saatnya kita mendengar. Nah, ketika kita mendengar secara aktif, jangan lupa melakukan refleksi isi, refleksi perasaan, ya kan, dan kegiatan merangkum. Jadi ada saatnya kita mendengarkan. Ketika kita ajukan pertanyaan terbuka, dijelaskannya kita dengarkan, ya kan. Nah, kemudian menunjukkan empati. Nah, itu tadi, empati. Nah, seakan-akan kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Misalnya pasienmu sedih, ketakutan, atau pasienmu merasa tidak nyaman. Nah, tunjukkan ya kan. Jangan pula dia pasienmu ketakutan, kalian ketawa, iya kan, kalian senyum-senyumi. Nah, tentu dia tidak nyaman. Kemudian mempunyai daya pengamatan yang tajam. Nah, itu tadi ya, bagaimana dalam mengungkapkan kondisi-kondisi pasien ya. Nah, ini tadi langkah-langkahnya supaya kalian melakukan ini ya, supaya kalian melakukan konseling dengan benar. Nah, ini ada langkah-langkahnya supaya konseling yang kalian lakukan itu membawa hasil ya. Jangan nanti kalian 1 jam bicara sama pasien, pasien pulang masih bingung. Kira-kira macam mana, Bu? Aduh, saya jadi bingung, Dok. Tambah bingung saya setelah jumpa sama dokter. Nah, kalau seperti itu berarti konseling yang kalian lakukan tidak berhasil, ya kan? Nah, ini dia langkah-langkahnya. Namanya gather ya. Gather ini singkatan. Ada G ya kan, greet, sapa. S ini, E ini tanya. Kemudian tell, sebutkan. H ini help, bantu. E ini explain, jelaskan. R ini return and refer atau kontrol atau rujuk ulang, ya kan? Nah, dalam sebuah konseling maunya ini berurut, kalian kerjakan, ya kan? Supaya apa? Nah, supaya pasienmu pulang dengan kondisi paham, ya kan? Dia udah tahu nih keputusan apa yang mau diambilnya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi salam, terus kemudian S, nah ini tanya, menyampaikan uraian. Nah, ini dia kan. Ada saatnya kita menyalam, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, saya Dokter Rina yang bertugas hari ini. Silakan masuk, ya kan? Silakan duduk. Nah, boleh saya tahu namanya siapa, misalnya ya kan? Nah, baru tanya, kira-kira kemari ada keperluan apa? Nah, pasti dia ada keperluan. Nggak ada orang datang menjumpai dokter hanya untuk
say halo saja. Oh dok, saya rindu sama dokter, sudah lama tak berjumpa, nggak ada. Pasti kalau dia jumpa kalian ada informasi ataupun ada kebutuhan terhadap kalian, ya kan? Nah disitulah kalian tanya. Setelah kalian tanya, nanti kalian jelaskan, ya kan? Nah setelah dijelaskan, ambil keputusan. Setelah diambil keputusan, jelaskan lagi terhadap keputusan yang diambil sampai pada akhirnya dia paham dan kita minta untuk rujuk kembali, ya datang kembali. Nah, ini salah satunya. Nanti kalian lakukan konseling. Ini kemarin ini kita lakukan konseling di semester 7 terkait dengan konseling KB, ya kan? Nah, mungkin ini salah satu gambarannya supaya kalian lebih paham bagaimana langkah-langkah dalam sebuah konseling, ya. Nah, ini tadi dalam melakukan konseling KB yang pertama sudah pasti kalian harus menguasai keterampilan komunikasi interpersonal. Yang kedua, tentu tentang KB ini kalian harus tahu, ya kan? Macam-macam alat kontrasepsi, efektivitas alat kontrasepsi, cara pakai alat kontrasepsi, efek samping, semuanya kalian harus tahu. Kenapa? Bisa saja nanti pertanyaannya itu hal-hal yang detail. Nah, kalian harus siap ya. Jadi apapun itu kalian melakukan konseling, selain kalian menguasai komunikasi interpersonal ini, keterampilan ini sebagai kuncinya, dan kalian harus juga memahami topik apa yang akan kalian konselingkan. Nah, ini tadi sapa, ya kan? Sapa pasien, greet klien warmly, katanya kan hangat, ya kan? Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, ya kan? Saya Dokter Rina, silakan masuk, silakan duduk, ya kan? Nah, kita pakailah komunikasi nonverbal, ya kan? Tersenyum, menyapa, tunjukkan memang kita ingin membantu, ya kan? Mempersilahkan duduk. Nah, kemudian tanya. Nah, kalian tanya dia, ya kan? Boleh saya tahu nama ibu bapak siapa? Ya kita tanya lah dia, ya kan. Nah, nama ibu siapa ya Bu? Oh saya Ibu Sari. Umur ibu berapa? Kita tanya, ya kan. Nah, kira-kira sudah menikah atau belum Bu? Sudah dok. Nah, sudah berapa putra putrinya? Sudah 3, katanya kan. Nah, kita tanya seperti itu. Cara bertanyanya pun kan enak, ya kan, dengan intonasi yang menyenangkan. Terus kemudian dengan cara yang bersahabat. Jangan kayak kita itu tadi wawancara kerja, nama, tempat tinggal, umur misalnya, ya kan. Nah, tentu dengan cara yang hangat, ya kan. Nah, kemudian tanya apa persoalannya, apa masalahnya, apa yang dia inginkan dari kita. Kira-kira apa Bu informasi yang Ibu inginkan, atau apa tujuan Ibu datang kemari, kemudian apa keluhan Ibu terkait dengan misalnya yang menyebabkan Ibu datang ke sini, tanya, ya kan. Nah, itu tadi. Ya, Dok, misalnya. Saya itu misalnya dia bercerita, saya itu Dok kepengen ber-KB kembali. Sebelumnya saya sudah ber-KB, kata dia. Boleh Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu sebelumnya? Saya tanya. Ya kan ini masih tanya ya. Ya Dok, sebelumnya kan saya pengen menunda dulu punya anak, terus saya coba-cobalah KB sendiri Dok, saya beli pil KB. Nah, setelah saya makan pil KB itu kan Dok, haid saya jadinya berubah, ya kan. Haid saya yang biasanya 2 minggu, loh ini sampai 3 minggu. Ini kemarin hampir 1 bulan saya haid saja. Nah, saya jadi takut lah Dok, saya jadi cemas lah. Nah, kemudian tunjukkan empati kita, ya kan. Nah, jangan lupa. Oh ya Bu, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Nah, nanti kita cari solusinya ya Bu, bersama-sama. Nah, kira-kira sekarang bagaimana? Apakah Ibu ingin ber-KB kembali? Saya tanya, ya kan? Iya Dok, saya mau KB kembali, tapi saya bingung Dok, mau pakai KB apa, ya kan? Kira-kira Dok, yang mana yang paling cocok untuk saya? Nah, itu dia bertanya. Kemudian kalian masuk detail, jelaskan. Nah Bu, kalau Ibu ingin ber-KB kembali, saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu tentang berbagai macam alat kontrasepsi, disebutkan, ya kan? Nah, alat kontrasepsi itu secara umum ada 2, Bu. Ada yang pakai hormon, ada yang tidak pakai hormon. Nah, apa itu, Dok? Misalnya dia bertanya, ya kan? Kalau pakai hormon itu, Bu, dia bisa mengganggu kesuburan Ibu, ya kan? Nah, kalau yang tidak pakai hormon, dia tidak mengganggu kesuburan, tetapi dia menghalangi perjumpaan sperma dan ovum, sehingga tidak terjadi kehamilan, ya kan? Nah, metodenya banyak, Bu. Nah, kalian jelaskan di sini. Kalau yang pakai hormon tubuh ada yang pil KB, seperti Ibu makan. Pil KB ini sebetulnya bagus, Bu. Nah, efektivitasnya cukup tinggi mencegah terjadinya kehamilan. Tapi ya gitu, Bu, kelemahannya ada. Dia harus dimakan setiap hari. Jadi tak boleh lupa. Kalau lupa hari ini, besok Ibu harus makan 2. Lupa hari ini, besok makan 2.
Tapi kalau ASI lupa takutnya dia tidak efektif Bu, membantu untuk mencegah kehamilan. Nah, satu lagi karena jenisnya hormon, dia bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Nah, bisa juga berpengaruh terhadap haid. Nah, seperti yang Ibu alami, ya kan? Oh, jadi ini pengaruh dari pil KB ya, Dok? Iya. Nah, kalian jelaskan lagi. Ada yang pakai hormon suntik. Nah, kalian jelaskan suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, suntik 3 bulan. Terus ada lagi yang implan yang ditanam di bawah kulit. Jelaskan semuanya. Nah, kalau yang tidak pakai hormon, Bu, ada spiral, ada kondom. Nah, kalian jelaskan semuanya macam-macam. Ya kan? Nah, detail inilah kalian jelaskan. Sampai detail dari alat-alat itu kalian jelaskan. Nah, setelah kalian jelaskan, kalian tanya sama pasienmu, ada dari informasi yang saya sampaikan ibu tidak paham? Kalian tanya gitu ya kan. Nah, kalau ibu yang tidak paham, yang mana ibu yang tidak paham? Ya kan? Wah, kayaknya saya paham semua lah, Dok. Oh, ternyata saya sudah mengerti, ya kan? Nah, kalau sudah ibu pahami, nah suruh dia pilih. Alat kontrasepsi mana yang ibu pilih? Nah, itu tadi. Kalau dia sudah paham, tentu dia akan mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman tadi. Nah, kata dokter tadi kan, spiral itu tidak buat haid jadinya terganggu. Saya kayaknya pilih spiral lah, Dok. Ya kan? Kayaknya itu yang paling cocok buat saya. Saya nggak sanggup loh, Dok, haid sampai 2 minggu, 3 minggu ini. Masa saya nggak sholat-sholat, asik haid saja? Misalnya. Gitu. Ya kan? Oke, setelah itu sudah dipilihnya, explain fully how to use the chosen method. Jelaskan kepada dia tentang metode yang dia pilihnya sampai detail. Nah, kalian jelaskanlah tentang spiral tadi, bagaimana cara pakainya, bagaimana masalahnya, bagaimana ini, semuanya kalian jelaskan, ya kan? Nah, setelah dia paham, setelah dia mengerti, kita harapkan dia datang kembali untuk pemasangan. Return visit should be welcome, ya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi dalam melakukan sebuah konseling, ingat saja gather tadi, ya kan? Sapa, tanya, jelaskan, suruh dia pilih, jelaskan lagi lebih detail, kemudian return. Nah, itulah siklusnya, ya kan? Nah, itu bisa terjadi dalam waktu yang lama. Kenapa? Bisa terjadi nanti tanya jawab yang banyak, pasienmu tidak mengerti, pasienmu tidak paham, banyak pertanyaannya, dan kalian harus bantu jelaskan. Nah, itu tadi. Nah, tapi kalau kalian punya metode seperti itu, nah kita harapkan konseling itu selesai. Nah, jadi macam mana, Bu? Ibu sudah paham terhadap pilihan Ibu? Ya, Dok, saya udah mantap, Dok. Saya akan pakai spiral, Dok. Ya kan, nanti saya kasih tahu suami saya, nanti saya balik untuk pemasangan. Nah, harusnya begitu. Saya udah yakin, Dok, karena ini tidak mengganggu haid saya. Tapi kalau kalian tanya, bagaimana, Bu? Yakin Ibu dengan pilihannya? Aduh, Dok, saya pun masih pusing, Dok. Entah iya atau tidak, ya kan? Entah yang mana itu. Nah, kalau begitu pasien mau pulang, berarti konseling kalian tidak berhasil, ya kan? Tapi kalau pasien mau pulang dengan pilihan yang mantap, dengan misalnya keyakinan yang tinggi, berarti konseling kalian sudah berhasil, ya kan? Nah, itulah dia kata kuncinya. Nah, jangan nanti kalian ngomong ngalor ngidul selama 1 jam, pasien mau pulang dengan kebingungan, nah, berarti kalian tidak menggunakan metode yang tepat. Nah, itu tadi. Jadi maunya pulang pasien sudah yakin dengan pilihannya, sudah tahu dia harus mau ngapain, sudah tahu dia harus bagaimana. Nah, itu berarti konseling yang kalian lakukan itu berhasil, ya kan? Nah, kemudian perlu kita tutup konseling. Nah, mudah-mudahan dia bisa paham. Kita tunggu kedatangan dia kembali, misalnya terkait dengan pemasangan atau pengambilan keputusan atau hal-hal yang berkait dengan pasien tersebut, ya kan? Nah, itu dia sebuah konseling, ya kan? Nah, jadi gitu dia ya. Ingat saja metode gather, ya kan? Ada grid, ada tanya, S, kemudian tell, kemudian help, kemudian apa lagi? Help, kemudian explain fully, kemudian baru return and return untuk kontrol, ya, return untuk kontrol seperti itu. Nah, ingatlah metode tadi. Apapun konseling yang kalian lakukan, mau konseling KB, mau konseling ini, mau konseling HIV, mau konseling apapun yang kalian lakukan, ingat saja metode tersebut supaya mencapai hasil. Jangan nanti udah cakap ngalor ngidul 2 jam, ya kan? Pasiennya pulang bingung, aduh Dok, saya tambah pusing, tambah dokter jelaskan, tambah pusing, tambah mumet saya. Nah, berarti kalian tidak memahami pasien kalian dengan baik. Mungkin informasi yang kalian berikan itu bertubi-tubi dengan bahasa kedokteran yang canggih, ya kan? Kita kan baru biar nampak canggih nih, pakai istilah berdasarkan hasil ini anamnesa,
saya melakukan screening, kemudian saya melakukan dari patogenesa dan patofisiologinya, kalian pakailah istilah-istilah kalian kan, pasienmu bingung ya kan, dokter cakap apa? Nah, kalian rasa kalian udah hebat kali ya kan? Nah, tapi pasienmu tak paham. Aduh dok, tambah dokter jelaskan kok saya tambah mumet ya dok, udah saya pulang aja lah, udah mau muntah saya katanya pula ya, karena berarti tentu tidak menyenangkan. Udahlah 1 jam, perut saya lapar, saya haus, tambah pusing saya dengar cakap dokter. Nah, berarti konseling yang kalian lakukan tidak berhasil. Nah, supaya berhasil ingat tadi metode Godet. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, belajarlah untuk berkomunikasi yang baik, ya kan. Nah, meskipun saya bilang, oh saya orangnya begini, memang saya pendiam, keluarga saya pun begitu. Nah, tak apa, tapi kalau udah dengan pasien, tak bisa lagi kita pakai diam, ya kan. Jadi yang dokter siapa sekarang ini? Ya pasien datang, dia duduk. Dokternya pun duduk. Nah, siapa yang memulai cakap, ya kan? Nah, jadi jangan lupa belajarlah. Belajarnya gampang, mulailah dari kawan-kawan. Nah, tambah banyak kalian punya kemampuan berkomunikasi, tambah banyak kawan kalian, ya kan. Nah, kalau tambah banyak kawan pasti menyenangkan, ya kan. Semua ngasih informasi, ya kan. Cerita ini, cerita itu. Kok kamu tahu semuanya, ya kan? Ya cuman lah semua nyetor cerita sama saya, bukan saya cari berita, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Pasti menyenangkan kalau kita punya kawan, ya kan, banyak. 1 hari nggak nampak kecarian, ya kan. Ada kawan yang saking nggak banyak kawannya karena komunikasinya kurang, seminggu hilang nggak ketahuan, ya kan. Udah seminggu ya kawan kita tuh tak datang. Kemana rupanya? Aduh, sedih kali lah kayak gitu ya. Karena mulailah dari teman-teman ini dulu ya. Mulai dari komunikasi kawan. Nah, saya rasa menyenangkan kalau kalian punya kawan. Dan kawan kalian ini nanti sampai tua nanti akan jadi kawan. Kayak kami grup alumni ya kan, cerita lagi di situ. Nah kan inilah kawan kalian sampai nanti, artinya inilah hubungan baik. Nah mulai dari teman. Nanti mudah-mudahan di saat kalian koas sudah selesai pandemi. Jadi kalian betul-betul berjumpa dengan pasien dan betul-betul berinteraksi, ya kan? Sehingga kalian dapat bagaimana kita berempati terhadap pasien, bagaimana kita menilai pasien kita mengerti atau tidak, bagaimana kita menilai pasien kita kesakitan atau tidak, bagaimana kita menilai pasien kita bingung atau tidak. Nah, maunya dapat kalian seperti itu ya, sehingga betul-betul nanti profesi itu kalian jalani dengan baik. Nah, ini kan kuliah nih. Sampai semester 7 nanti kalian kan sarjana kedokteran. Nanti semester 8 sampai semester ini 2 tahun kalian akan koas ya kan. Nah, itu kan profesi. Nah, maunya profesi itu betul-betul kalian praktekkan. Nah, sekarang kalian belajar dulu teori. Nanti saatnya aplikasi ya kan. Oke, saya rasa sampai di sini ada pertanyaan Kak terkait dengan konseling. Jadi kan pertemuan kita ini terpotong-potong, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengumpulkan serpihan-serpihan itu sehingga kalian menjadi dokter yang memang pada akhirnya terampil dalam berkomunikasi. Nah, nanti skill lab kalian di semester 5 ini udah offline ya, sudah mencoba ya kan. Nah, mudah-mudahan sudah mulai berlatih. Harusnya rindu ya, saya rindu ke kampus. Dan kan ya rindu lah harusnya ke kampusnya, berjumpa, berinteraksi, melakukan kegiatan perkuliahan secara normal. Oke, nanti saya kasih bahannya ke Hasian ya. Ada pertanyaan, ada yang perlu kita bahas, ada yang tidak mengerti? Jadi konseling tidak sama dengan anamnesa ya. Anamnesa itu sekedar untuk tanya jawab kita dalam nanya pasien, misalnya keluhannya apa, sakit perutnya sudah berapa lama, terus 3 hari dalam 3 hari ini tambah sakit atau tidak, ada coba obat makan obat atau tidak, makan obat berkurang atau tidak. Nah, itu kejadian kita di dalam anamnesa. Tapi kalau di dalam konseling, nah itu lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar wawancara, tapi dalam pengambilan keputusan ataupun menambah pemahaman pasien terhadap kondisi dia ya, sehingga pasien kita lebih mandiri dan bisa memutuskan terbaik untuk dia. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Adakah? Ada pertanyaan, Dek? Ada yang perlu kita bahas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti saya kasih bahannya sama Hasian ya. Oke, ada pertanyaan? Tak ada? Nah, semuanya autis. Autis sejak kita kuliah online ini, semua mahasiswa FKUSU menjadi autis ya kan. Oke. Nah, bisa dipahami? Udah, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu kuliah kita. Sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kasih bahannya ya sama Hasian ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok.